Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab. Kali ini kita coba merespon cepat ya apa yang disampaikan oleh penginjil kampung ya Pak Dedi Dus Herman dari Jambi ini. Ditayangkan 5 jam yang lalu ya. Ini saya baru jawab karena tadi saya tidur siang jadi nggak sempat saya jawab. Ini baru saya menjawab. Ada beberapa pertanyaan yang baru gitu yang beliau sampaikan, yang saya rangkum ya, saya rekam dari apa yang beliau tayangkan secara live streaming ya 5 jam lalu. Yang pertama-tama, tugas Imam Mahdi secara komplit itu gimana gitu ya. Yang kedua, bagaimana tentang penghakiman ya, awal mula penghakiman dalam Islam itu bagaimana, sebutkan dalam Al-Quran dan seterusnya. Dan tiga, masalah sunat ya. Masalah sunat beliau agak keberatan karena menganggap Allah Subhanahu wa taala beda dengan Yahweh. Jadi menurut Pak Dedi, Tuhan beliau adalah Yahweh. Dalam Islam katanya, dalam konteks sunat, saya sudah sampaikan tentang sunat dalam Islam. Bahkan dalam hadis juga dikonfirmasi sesuai dengan Genesis gitu ya. Beliau keberatan dengan penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Yahweh. Nah, ini yang akan saya bahas ya. Yang keempat, ini masalah tentang bagaimana asbab-asbab atau penyebab-penyebab orang selamat ya. Ini tidak akan saya bahas. Yang lima, bagaimana dalam di surga itu apakah tubuh atau roh atau apa. Ini pun belum saya bahas ya. Karena tadi saya bilang kita satu dulu aja biar mendalam. Yang keenam terakhir itu Yesus apa nih? Ya, masalah Yesus ya, tentang Yesus apa ya? Lupa lagi. Jadi itulah kira-kira ya yang ditanyakan. Yang akan saya jawab satu aja, Pak Dedi, tentang masalah sunat, tapi dalam konteks beliau kan keberatan nih. Beliau keberatan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu disamakan dengan Yahweh ya. Kalau konsep sunatnya beliau napanya setuju kan, itu Islam sunat, kami juga katanya sunatan. Ya syukurlah kalau sunatan kan ya bagus ya, karena tadi saya bilang warisan yang dari Abraham itu dan Melkisedek itu masalah persepuluhan ya gitu, dan dari Abraham sendiri dengan Tuhan gitu ya masalah sunatan kan gitu. Kalau persepuluhan warisan dari Ibrahim diambil, bagusnya ya sunatan pun diambil kan gitu. Meskipun itu tidak cukup kata Pak Rudi Yohanes kan, karena kata Pak Rudi Yohanes itu perpuluhan itu bagi mereka-mereka yang berbangsa Lewi, yang kedua lagi adalah orang-orang Melkisedek gitu ya. Oke, nah beliau tidak sependapat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu disamakan dengan Tuhan Kristen yaitu Yahweh. Bagi beliau itu katanya Tuhan Kristen itu adalah ya Yahweh. Sebelum itu kita lihat dulu ya bagaimana pembukaan beliau. Apresiasi kepada vlog Islam Menjawab. Ya, terima kasih Anda sudah merespon. Ya, sekalipun tidak memuaskan, tapi kan saya bukan mau berdebat. Cuma, ya kalau boleh jawaban-jawaban itu harusnya kalau memang Al-Quran itu kan lengkap, harusnya dari Al-Quran. Jangan ngutip dari kitab lain di luar Al-Quran, tidak boleh. Kalau bisa diusahakan ya. Nah, tentu pendapat ini kan belum bisa kita terima ya, karena tadi kita memiliki semacam frame ya. Frame teologis kita mengatakan pertama rukun iman. Rukun iman itu percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi-nabi, dan kepada kitab-kitab. Jadi orang-orang beriman itu harus percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran dan Mazmur kan, atau Zabur gitu ya. Kemudian Injil dan Taurat gitu loh Pak. Jadi itu sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran kan. Kita ambil misalkan dalam Al-Baqarah kan. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, apa? Ma unzila min qablik itu kita harus percaya dengan kitab-kitab sebelumnya. Berarti sebelum Al-Quran apa? Selain kita percaya kepada Al-Quran, harus percaya juga dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang diturunkan sebelumnya yaitu apa? Ya Injil kan gitu kan. Kemudian ya Zabur, ya Taurat. Jadi kami harus mempelajari itu karena tadi ada benang merahnya antara Quran, Injil dan Taurat ya. Contoh misalkan dalam As-Saff 6 kan dikatakan Yesus berkata, akan datang penggantiku yang bernama Ahmad, ismuhu Ahmad. Tentu kita harus runutnya apa? Ya ke Bible dong, kepada Injil dong, kepada Mazmur dong. Ada nggak? Karena tadi kan Quran menjanjikan, Yesus berkata demikian dalam As-Saff 6. Kami harus mencari itu. Di mana? Ya di kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa? Menyampaikan kitab-kitab sebelumnya adalah sebuah keniscayaan. Karena satu, rukun iman kami seperti itu. Kalau kami tidak percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, maka rukun iman kami sudah kurang sempurna. Nah, adapun tentang statement Alkitab telah
dibohongi atau telah dikorupsi gitu ya, sebagai Bapak mengatakan dalam Inggris ya, the Bible was been corrupted gitu gitu, telah terkorupsi ya. Tentu tidak semuanya saya kira, ada beberapa hal. Contoh misalkan dalam hal ini kan sekarang lagi rame-rame nih, tanggal 30 Juli ada peristiwa Idul Adha ya, pengorbanan ya, korban kambing kan gitu kan. Kan ribut kan. Yahudi mungkin nggak ribut, padahal mereka memiliki kompetensi. Kenapa mereka memiliki care dan kompetensi? Mereka melaksanakan korban. Tapi Kristen tidak melaksanakan korban, tidak juga melaksanakan sholat Idul Adha gitu. Tapi ribut kan, siapa sih yang dikorbankan katanya? Ya, apakah Ishak ataupun Ismail? Ini kan digoreng banyak nih, terutama orang-orang yang pintar-pintar di Kristen. Contoh Pak Elias Zulkifli kan, yang murtadin itu yang jago dalam bahasa Ibrani ya, digoreng. Nah, Islam juga sama, kita memberikan bahwa itu adalah dalam sebagai Ismail kan, bukan Ishak. Ya, sementara dalam Biblia kan dikatakan Ishak kan, gitu kan. Dalam Genesis dikatakan bahwa ambillah anakmu yang tunggal. Tetapi ada komanya, koma Ishak yang kamu cintai. Nah, itu susah. Anak tunggal berarti anak satu-satunya di dalam kondisi itu gitu loh. Sampai dengan ambillah anak kamu yang tunggal sudah benar. Yang kamu cintai sudah benar. Komanya Ishak diragukan. Kenapa? Mungkinkah Tuhan tidak paham bahwa Ibrahim memiliki anak pertama adalah Ismail, 13 tahun kemudian adalah Ishak. Ketika dia bicara masalah tunggal, berarti anak yang pertama siapa? Ya Ismail. Baca lagi dalam Genesis kan ya, maka setelah Ibrahim mendapatkan perjanjian kan ya, maka dia langsung menyunat dirinya, menyunat anak-anak di rumahnya termasuk Ismail. Jadi Ismail yang pertama-tama disunat. Nah, begitupun orang pertama. Kan dikatakan di Genesis ya, ia kemudian menyunat anaknya yang bernama Ismail. Berarti Ismail itu anak beliau gitu loh. Sehingga kalau dikatakan bahwa ambillah anakmu yang tunggal, koma, yang kau cintai, koma, bagus, itu Ismail. Tapi komanya itu apa? Ishak. Nah, Ishak ini mungkin ditafsiri oleh kami sebagai sesuatu bentuk korupsi, Bang. Kenapa? Ada kontradiksi antara kata-kata anak yang tunggal dengan Ishak. Karena Ishak itu bukan anak tunggal, anak yang kedua dengan jarak 13 tahun dengan Ismail yang pertama-tama dilahirkan melalui Hagar. Itu Pak maksudnya. Jadi kami tidak menyatakan bahwa semua kitab itu bohong, enggak. Ada beberapa item Alkitab yang tidak sesuai dengan nas-nas kami, ya kami anggap itu sebuah sesuatu tambahan. Kalau masalah cerita-cerita yang di Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, di dalam Bible ada, kami harus percaya. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa boleh kita mempercayai kisah-kisah bahkan Israelat ya. Kisah-kisah Israel itu berarti cerita-cerita Israel. Kami dibolehkan mempelajari, satu kami diberi kewajiban untuk menegakkan iman kami dengan mempercayai Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dibolehkan mempercayai apa-apa yang di dalam Quran tidak ada, ya, yang dalam hadis tidak ada, tapi bersifat mendukung, yaitu apa? Kisah-kisah Israelat namanya. Contoh tentang bagaimana seorang WTS kan, seorang WTS yang memberikan minum kepada anjing, lalu dia masuk surga. Itu kisah Israel yang menjadi sebuah hadis. Itu boleh dipercaya. Nah, jadi kami mempercayai apa-apa yang mungkin dalam Alkitab tidak ada, dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, tapi tidak bertabrakan dengan akidah kami. Tidak bertabrakan dan sifatnya mendukung keimanan itu loh. Nah, demikian ya. Jadi itulah kira-kira maksud daripada bahwa kitab-kitab itu telah dikorupsi itu. Jadi nggak semuanya. Kayak tadi saya bilang tentang ambillah anakmu yang tunggal, koma, yang kau cintai, koma Ishak. Nah, dalam kalimat itu yang kami ragukan adalah kata-kata Ishak. Gitu ya. Jadi nggak semuanya. Oke, demikian. Next. Nah, beliau di dalam video ini mengatakan keberatan gitu ya bahwa Allah disamakan dengan Tuhannya Kristen. Tuhan Kristen itu katanya Yahweh ya. Saya lupa lagi di menit keberapa, tapi yang jelas di sini ada ya. Saya tidak akan memperpanjang, langsung aja kita coba bahwa atau kita coba dulu ya biar memastikan. Buktikan dari Al-Quran, ya. Baik dari Al-Quran kalau bertanya, tapi bisa memfasilitasi Roma 1 ayat 16. Pertanyaan saya, di surat apa di dalam Al-Quran diri kepada adalah dengan iman. Dua, tapi nggak apa-apa sambil Arab Dedat, Ahmad Dedat, Sirazlah. Itu Tuhan Yesus, ya.
Nah, Tuhan Yesus itu bawa kitab yang besar, menyerahkan orang-orang mati yang ada di tempat bidadari. Ya, cuma kata Rocky Gerung fiksi terus. Nah, Yerusalem baru nanti gitu terbuka apa tertutup. Bapa Yahweh pencipta langit dan bumi, bukan Allah ya, bukan Allah SWT. Ya kan, Yahweh bukan Allah SWT. Nah, kalimat ini yang akan saya bahas Pak ya. Jadi yang lainnya tidak akan saya bahas. Nomor 1 sudah dibahas kemarin. Nomor kedua ini nanti aja, karena kebanyakan nih poinnya. Ini aja. Jadi Bapak mengatakan bahwa Bapak Yahweh beda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menurut persepsi kami itu adalah Allahnya. Ya, dalam Yudaisme, Allahnya dalam Kristiani dan Allahnya dalam Islam itu sama. Hanya beda persepsinya. Ya, kita menyatakan seperti itu. Pertama-tama namanya adalah sama. Nama Allah ya di dalam Yahudi, nama Allah dalam Kristen itu sama ya. Kita ambil di sini Pak ya. Kita ambil dari Keluaran. Nih ya. Dalam Keluaran 3:4-6 kan ya, berjalanlah Tuhan lewat dari depan dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Nah, Allah penyayang pengasih ini kan dalam Islam namanya Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, Keluaran itu berarti kan kitabnya Musa kan ya, Yudaisme. Mari kita lihat di Al-Quran ya, benar nggak Tuhan itu Allah penyayang pengasih? Setiap Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Pas Pak ya. Jadi di Keluaran ternyata nama Tuhan Bismillahirrahmanirrahim itu sama dengan yang di Quran ini, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti apa? Tuhannya sama. Nama Tuhan sama kok. Tuhan yang benar itu katanya Allah kan ya, Allah Elohim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi ucapannya. Ternyata ucapan-ucapan Tuhan di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru dengan di Islam juga sama. Ini contoh. Tapi di Perjanjian Lama ya Ulangan 64 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan yang esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan yang esa. Tuhan yang esa ini tolong dicatat sebagai Tuhan yang satu kan gitu, demikian. Itu pada Perjanjian Lama, Yudaisme. Dalam Kristen, ingat di Markus ini Pak. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan Allah kita, Tuhan yang esa. Berarti sama Pak soundnya, sama bunyinya gitu loh. Gimana dalam Islam? Islam juga ada Pak dalam Al-Ikhlas Pak nih. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah, dialah Allah yang esa. Gitu ya. Demikian. Katakanlah Allah yang esa. Berarti apa? Nama Allah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Elohim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan gitu. Dalam Markus, dalam Ulangan, dalam Quran juga sama. Apa yang diekspresikan, apa yang diperintahkan tentang itu tauhid gitu ya. Mengesahkan itu sama, yaitu Allah yang ehad, Allah yang esa gitu loh. Artinya apa? Kalau nama Allah yang sama, kemudian ajaran tauhidnya sama, berarti Tuhannya sama Pak. Ini pun bukan cuma saya sendiri yang bicara ya. Ini saya ambil dari misalkan Pak Esra Soru ya. Ini Pak Esra Soru membicarakan dalam tanya jawab tentang apakah Tuhannya Kristen, Tuhannya orang Yudaisme, dan Tuhannya Islam sama. Ini jawaban beliau. Kepercayaan lain mempunyai Allah yang sama, dan salah satu yang membedakannya adalah pada ketidakpercayaan pada Kristus. Saya kira Allah beda karena Allah yang sama tak mungkin memberi peraturan yang berbeda pada tiap-tiap agama. Kalau Allah yang sama, Pak Pendeta Esra katakan memberi peraturan beda-beda pada tiap agama, berarti dia adalah Allah yang jahat. Bagaimana tanggapan Pak Esra? Begini, saya kira itu harus dibedakan antara pribadi yang dituju atau yang disebut sebagai Allah dan konsep tentang Allah itu. Ya. Kalau ada konsep-konsep yang berbeda tentang yang disebut sebagai Allah, itu memang mempunyai beberapa kemungkinan. Pertama adalah Allahnya memang beda. Kedua, Allahnya sama tapi memberikan firman yang berbeda, perintah dan larangan yang berbeda kepada umatnya. Atau yang ketiga adalah Allahnya sama tapi sebenarnya dia tidak memberikan perintah atau larangan yang berbeda. Tidak.
Kalau sampai berbeda, itu bukan dari Allah itu. Ya. Saya untuk memudahkan saya berikan gambaran begini ya. Misalnya A dan B itu adalah murid saya. Di sini saya tidak akan perpanjang ya. Dalam Pak Sastro ini kan dia menyatakan dalam beberapa video. Ini video pertama, video lagi kedua itu di rumah beliau, bukan di studio seperti ini. Ada perempuan yang bertanya, Pak, Tuhannya ya, Kristen sama Islam sama nggak? Kata dia sama, hanya beda persepsi. Tuhannya sama, kemudian persepsi penampilan dalam Kristen berbeda, dalam Islam berbeda, mempersepsikannya gitu loh. Tetapi Tuhannya sama. Kenapa tadi bilang? Namanya sama kan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam Keluaran sama. Dalam Al-Quran juga Bismillahirrahmanirrahim sama. Kemudian apa yang diajarkannya tentang Tauhid juga sama kan. Allah yang Esa kan ya. Allah itu Ehad. Kul huwallahu ahad. Dalam Ulang kah, dalam Markus kah, dalam Al-Ikhlas pun saya kira sama. Nah di sini Pak Isra mengatakan bahwa Tuhannya sama sebenarnya. Allahnya sama, hanya beda mempersepsikannya saja. Dalam Yudaisme begini, dalam Kristiani begitu, dalam Islam begini kan gitu. Dan perintahnya sama. Dalam Yudaisme misalkan babi haram. Islam di Quran mengatakan babi itu haram. Nah, dalam Yudaisme terlalu keras kan, sampai untawe haram misalkan. Dalam Islam dibolehkan. Dalam Yudaisme misalkan makan lele itu adalah menjijikan. Menjijikan ya, dalam Islam boleh. Dalam Yudaisme nggak boleh makan ikan yang mati kan gitu. Dalam Islam itu menggunakan boleh makan ikan yang mati, bangkai-bangkai di lautan, di kolam boleh. Karena kan orangnya menjual ikan kan dalam keadaan mati. Di pasar-pasar orang menjual ikan tidak dengan air-airnya, dalam keadaan mati gitu. Sarden pun ikan mati kan, disempurnakan, dipermudah sesuai dengan tadi kan, yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan ke Pak video saya kemarin, respon kepada Pak Dedi gitu, Dus Herman tentang Nabi yang Umi yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kejelekan dan melepaskan beban-beban di mereka. Datangnya Islam untuk melepaskan beban-beban di pundak para orang Kristiani, di pundak para orang Yahudi yang berat, yang mana Paulus pun mengatakan bahwa Taurat itu adalah beban gitu loh, beban, tidak bisa orang itu melaksanakan. Kenapa? Terlalu berat. Puasa 40 hari 40 malam. Siapa yang bisa? Orang awam bisa nggak? Kalau orang-orang hebat sih sebangsa pendeta mungkin bisa. Orang awam bisa nggak puasa 40 hari 40 malam? Bayangkan roti tak disentuh apa nggak disentuh. Islam menyempurnakan dengan puasa 30 hari saja. Persepuluhan berat, dalam Islam dibuat mudah dan seterusnya. Jadi Tuhannya sama, hanya persepsi berbeda. Contoh misalkan dalam Kristen Tuhan tuh di surga kan gitu kan. Allah tuh di surga, Bapa di surga. Dalam Islam tidak boleh. Islam Allah Ar-Rahmanu alal arsistawa. Jadi Allah itu di atas arsistawa, di atas aras gitu loh. Tapi bukan di surga. Kenapa? Kalau Allah di surga, kan Allah itu maha tinggi. Kan Allah itu maha besar. Berarti kalau surga bisa menampung Allah, berarti Allah itu bisa sama tinggi dan sama besar. Berarti ada yang lebih tinggi dari Allah, ada yang lebih besar dari Allah. Berarti ada Allah lainnya atau ada yang melebihi Allah kan gitu. Surga. Berarti surga adalah Tuhan juga. Nah, Islam tidak seperti itu. Allah itu alal arsistawa, di atas ars. Ars itu apa? Di atas surga. Nah, itu bedanya. Itu kita sama dengan Yahudi. Yahudi pun sama. Tuhan itu di atas ars ya. Tapi tidak sama dengan Kristen gitu ya. Bahwa persepsinya Tuhan itu, Allah itu ada di dalam surga gitu loh. Nah, itu demikian Pak. Oke. Bapak mengatakan bahwa beda loh Allah Subhanahu wa taala dengan Yahweh. Nah, ini Pak, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dan Yahweh itu hampir sama kok, sama. Ini kita lihat ya, ini ceritanya bagaimana Musa itu diperkenalkan oleh Allah ya dengan nama Yahweh. Ada pada Keluaran ya. Pada Keluaran, saya ambil ini Keluaran 14. Keluaran 3:14 Pak ya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Nah, ini kan dalam bahasa Inggris namanya I am that I am, yang tidak connect dengan makna yang aslinya. Ya, apa tuh aku adalah aku kan tidak connect. Aku adalah aku tuh mirip-mirip sebuah puisi kan. Dari Shakespeare. I am that I am. Atau puisi daripada Khairil Anwar kan. Aku adalah aku. Kalau sudah sampai waktuku, ku tak ingin aku diganggu. Dan seterusnya misalkan. Ini tidak matching Pak. Aku adalah aku, ini penerimaan tidak matching. Kenapa? Ini nas aslinya demikian. Ini nas aslinya Pak ya. Ini saya bacakan. Nah, nas aslinya Elohim, God, Tuhan, kan gitu. Yomer ya, berkata. El ke Mose, kepada Musa. Nah, ini Pak, bahaya.
Dalam Inggris dikatakan apa? Akulah. Tidak matching. Ehyeh. Ini alif kan? Titik 3 kan gitu. Ini H, ini yod, ini H. Ehyeh. Ehyeh ini sebuah nama, bukan aku gitu loh. Aku ini nggak matching dengan ehyeh. Who atau Z atau whom gitu ya. Dalam bahasa Arabnya apa? Allazi kan itu eser. Aku adalah aku yang, boleh juga. Aku lagi, lagi Pak. Ini nggak sesuai. Nggak matching. Tidak mempresentasikan Apa tuh ehyeh? Ehyeh itu bukan aku. Ehyeh itu sebuah nama kan. Ini ambil bahasa Arabnya. Kita ambil karena Ibrani kan satu rumpun dan bahasa Arab. Ini Arabnya Pak ya. Exodus sama. Nih, wa qalallahu li Musa, dan berkata Allah kepada Musa, ihyahil ladzi ihya. Ihya itu apa? Ihya itu kan hidup. Alladzi adalah yang. Ihya itu hidup. Sebenarnya yang benar itu bukan aku adalah aku, tapi hidup yang hidup, Pak. Demikian. Nah, apa nih? Sesuai dengan Asmaul Husna, Islam juga mengenal namanya Tuhan yang Maha Hidup nih, Al-Hayyu, Ihya nih. Lihat nih, Ihya ladzi ihyah. Hidup, yang awal, yang akhir, yang ada sejak dulu sampai sekarang. Tuhan yang dulu dan Tuhan yang sekarang. Tuhannya Ibrahim, ada kan ya? Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, kan gitu. Demikian. Jadi sama. Ihya ladzi ihyah itu berarti yang selalu hidup di zaman apapun. Ketika zaman Adam, zaman Ibrahim. Dalam ayat itu kan katakan bahwa aku adalah Tuhannya Musa, aku Tuhannya aku Tuhannya Ibrahim, aku Tuhannya Ishak, aku Tuhannya Yakub. Kan gitu. Ketika memperkenalkan kepada Musa, ini sudah saya buat video untuk mendebat sang debaters ya, Rudi Yohanes ya, dan Pak Rudi belum menjawab ini. Demikian ya Pak. Jadi sebetulnya ihyahil ladzi ihyah dalam Islam itu ada ini al-hayyu wa yuhyi atau muhyi juga boleh. Hidup dan menghidupkan. Dia Tuhan yang Maha Hidup. Demikian Pak ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya sebenarnya Pak, kalau kita pelajari dari P.S. Rasulullah, dari apa yang Allah katakan tentang nama Allah yang ada, tentang makna Yahweh, sebenarnya Tuhan gitu ya. Allah itu, Allahnya orang Yahudi, Allahnya orang Kristen, Allahnya Islam adalah sama, yaitu Allah. Apa itu Yahweh? Yahweh adalah Al-Hayyu wa Yuhyi, atau Eser ya, Eser, atau Yahweh. Dalam Arabnya adalah Al-Hayyu wa Yuhyi. Sama Pak. Perintahnya sama. Ahad kan? Di sini menyebutkannya adalah Ahad. Tuhan itu Ahad. Di sini pun Ahad. Di sini pun Qul Ahad. Di sini namanya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pun sama. Ternyata Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sama Pak, podo wae, sami mawon. Nah, kita aja Pak, responnya mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.